Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nela Fitri Fadila dengan NIM 10204244012 dari SI 2401. Pertama-tama, di video ini saya akan menjelaskan tentang implementasi tugas saya, yaitu tentang storage procedure, trigger, dan DCL di MySQL. Saya akan membahas setiap task mulai dari task 1 sampai task 5 sesuai dengan instruksi tugas. Yang pertama saya yaitu masuk ke dalam task pertama, yaitu membuat database dan tabel. Pertama-tama saya akan membuat database baru yang di sini sudah ada create database obat 012. 012 merupakan 3 digit terakhir NIM saya. Lalu saya memilih database tersebut menggunakan perintah use. Di sini saya akan menjalankannya. Sini udah bisa di-execute. Lalu habis itu saya membuat tabel obat terlebih dahulu. Di sini saya terdapat 3 tabel utama, yaitu yang pertama yaitu tabel obat, create tabel obat 012 yang terdiri dari ID obat, nama obat, dan harga obat. Yang kedua yaitu tabel transaksi obat yang terdiri dari ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah obat, waktu transaksi, dengan foreign key obat ke tabel obat 012. Tabel transaksi obat ini tuh untuk menyimpan data pembelian obat oleh pasien dengan foreign key dari tabel obat. Yang ketiga yaitu tabel log transaksi obat 012. Di sini terdiri dari ID log, ID transaksi, dan total harga. Di sini tuh untuk menyimpan total harga otomatis berdasarkan trigger nanti. Sini saya akan menjalankannya terlebih dahulu. Execute terlebih dahulu. Nah, di sini pada task pertama sudah di-execute semuanya. Lanjut, saya akan masuk ke task kedua, yaitu tentang insert data obat dan transaksi. Di sini saya akan mengisi data ke dalam tabel obat 012 dan transaksi obat 012. Di sini sudah saya masukkan dengan insert into obat 012 yang di dalamnya terdapat kode obat, nama obat, dan harga obat. Selanjutnya data transaksi obat juga sudah ada. Saya masukkan. Setelah di-insert, saya akan menampilkan isinya dengan menggunakan select. Sini saya akan melihatkan tabel yang telah dibikin tadi. Select. Di sini kita akan melihat tabel obat terlebih dahulu. Mari kita lihat tabelnya. Mohon maaf, sebelumnya kita task insert into-nya belum kita jalankan. Mari kita execute terlebih dahulu. Sudah berhasil. Sini sudah berhasil. Mari kita lihat tabel tadi, select from obat 012. Sini dapat dilihat tabel dari obat tersebut telah diisi dengan data yang telah kita bikin tadi. Selanjutnya saya akan memperlihatkan tabel yang telah dibikin pada tabel transaksi obat. Kita execute. Sini dapat dilihat ada 3 data yang telah kita isi tadi sudah ada di dalam tabel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam task 3. Pada task 3 ini yaitu melakukan trigger otomatis untuk log transaksi. Di task 3 ini, saya akan membuat sebuah trigger yang secara otomatis untuk menghitung total harga pembelian obat saat ada transaksi baru di tabel transaksi obat 012. Total harga ini akan langsung dimasukkan ke dalam tabel log transaksi obat 012. Saya akan terlebih dahulu akan membuatkan query-nya terlebih dahulu. Sini saya akan membuat trigger terlebih dahulu.
Selanjutnya, kita di sini akan melakukan pengujian trigger. Pengujian trigger dengan kita akan buat query-nya terlebih dahulu, yaitu Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian trigger dari trigger yang telah kita bikin tadi. Ini kita execute terlebih dahulu. Berhasil. Kita lihat tabel yang Nah, di sini tuh telah berhasil. Setelah menjalankan insert tadi, maka akan terlihat dua hal, yaitu pada baris keempat masuk ke dalam tabel transaksi, yaitu trigger otomatis akan menghitung 2 dikali dengan harganya, 2 dikali harga ini, harga obat yaitu 5.000, maka 2 kali 5 yaitu 10.000. Dan akan menyimpannya ke tabel log transaksi obat 012. Selanjutnya, kita akan masuk pada task keempat, yaitu pembuatan storage procedure untuk menambahkan transaksi obat. Di sini kita akan saya akan membuatkan query-nya terlebih dahulu. Di sini saya telah selesai membuat query pada task keempat. Task keempat adalah membuat sebuah storage procedure yang bernama tambah obat 012 yang berfungsi untuk menambah transaksi obat dengan parameter agar lebih efisien dan tidak perlu menulis perintah insert berulang kali. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankannya terlebih dahulu. Nah, pada storage procedure ini mempunyai 3 parameter, yaitu pada PID pasien, itu tuh ID pasien yang akan melakukan pembelian, terus ID obat, yaitu ID obat yang akan dibeli, dan jumlah obat itu tuh jumlah obat yang akan dibeli. Cara menjalankannya yaitu di sini saya telah menambahkan data pasien dengan ID 5 yang membeli 4 buah antasida dengan ID 103, maka baris baru ini akan masuk ke transaksi obat 012 dan trigger otomatis juga akan aktif, sehingga total harga akan langsung tercatat di log. Mari kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini mari kita akan lihat output dari tabel transaksi tadi ya. Dapat dilihat di bawah ini ya. Selanjutnya kita akan melihat tabel dari
Kita akan melihat tabel dari tabel log transaksi. Berikut hasil outputannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke task kelima, yaitu membuat user dan pengaturan hak akses. Terlebih dahulu saya akan membuatkan query-nya. Yang pertama saya membuat user terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah selesai membuat user baru. Mari kita jalankan terlebih dahulu usernya satu persatu. Berhasil. Lalu di sini juga berhasil. Selanjutnya saya akan membuat query untuk memberikan aksesnya. Nah, di sini saya telah membuat query untuk memberikan aksesnya pada user Naila tadi. Kemudian kita satu-satu berhasil. Dan dengan select pada Fitri Fadila juga berhasil. Refresh privilege ini tuh untuk menerapkannya. Selanjutnya di sini saya akan membuat koneksi baru, yaitu di sini saya akan membuat Naila connection. Username-nya itu yang udah dibikin tadi dengan passwordnya. Oke, kita masuk. Sini saya akan membuat query-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat kode SQL terlebih dahulu untuk dijalankan, yaitu yang pertama ada use obat 012. Di sini untuk mengatur agar semua query berikutnya berjalan dalam konteks database obat 012. Selanjutnya yaitu insert into obat 012. Di sini tuh digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel obat 012 dengan ID obat 203, nama obat Naila, harga obatnya 5.000. Lalu kita jalankan. Selanjutnya di sini saya akan membuat data koneksi baru. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam connection Fitri Fadila tadi. Maka di sini kita akan buat query-nya terlebih dahulu. Yes. Mari kita coba jalankan. Di sini akan keluar hasil dari query yang telah kita bikin tadi, dan ini data-data yang diambil dari Naila connection tadi juga udah ada di sini. Demikianlah seluruh rangkaian tugas sistem basis data yang telah saya kerjakan, mulai dari pembuatan database, manipulasi data ke DML, penggunaan trigger, dan storage prosedur, hingga pengaturan hak akses menggunakan DCL. Dengan sistem ini diharapkan proses transaksi obat dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan aman. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.